Lambung dari kanan terlambat menutup, nguyen enak banget tuh ya kan. Halo guys, ketemu lagi dengan saya BG Mebo. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Masih dalam video persiapan menjelang timnas Indonesia melawan Vietnam. Dan juga dengan video sebelumnya saya memberikan informasi prediksi 23 pemain, yang dimana Tom Hei dan juga Ratna Oratmangun masih dalam proses ya guys ya. Kita belum tahu sampai di mana, dan memang prosesnya juga nggak lama lagi sebenarnya, tinggal menunggu tanda tangan dari DPR dan juga Kepres Presiden lalu mengambil sumpah. Tapi jaraknya ini tidak terlalu lama lagi guys. Misalnya dalam artian udah tanggal 11 dan tenggat pendaftaran tanggal 13. Kita masih menunggu di 2-3 hari ini ya guys ya. Bagaimana kalau kita bisa melihat aksi mereka nanti, Tom Hei dan Oratmangun di melawan Vietnam di putaran pertama atau dalam artian pertandingan pertama di GBK nanti tanggal 21 dan 26 Maret yang akan disiarkan langsung oleh RCTI dan Vision Plus. Dan juga saya di channel ini juga akan live streaming nanti di tanggal 21. Jadi kalian jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Dan juga like, share kalau kalian suka dengan channel saya ataupun membagikan informasi kepada teman-teman. Oke. Nah, di berita kali ini videonya atau kita membahas tentang Vietnam guys. Vietnam sudah merilis 33 pemain yang akan bertanding melawan timnas Indonesia di tanggal 21 dan 26 Maret. Mungkin juga kan 33 pemain akan disortir lagi menjadi 23 yang didaftarkan. Beritanya Vietnam ada pemain yang memang menjadi momok ya, momok buruk ataupun ketakutan sendiri dari lini belakang timnas Indonesia nih guys. Striker asal Vietnam berumur 26 tahun, yang kalau kalian nonton di AFF 2022 dia menjebol gawang timnas Indonesia yang pertama itu melewati Jordi Amat. Jordi Amat bengong guys ya, hanya melihat bola diceploskan oleh pemain Vietnam ini. Siapa dia? Dia adalah Nguyen Tien Linh. Nguyen Tien Linh yang di Piala Asia kemarin dia nggak main guys. Jadi di Piala Asia kemarin Vietnam hanya 8 pemain ini cedera. Nah kali ini hanya 3 pemain yang istilahnya informasinya cedera, dan berarti kan akan lebih baik nih Vietnam nih dari segi komposisi dan juga strategi yang diterapkan oleh Philippe Troussier. Bagaimana dia bisa mengeksplor strategi G2-nya untuk melawan timnas Indonesia. Kalau kita berkaca melawan Jepangnya kan Jepang susah payah 2-2 baru bisa menang 4-2. Nah timnas Indonesia gol lewat titik putih penalti di Piala Asia kemarin melawan Vietnam. Jadi bukan secara open play guys ya. Sebenarnya secara open play imbang 0-0. Tapi ada keberuntungan ya, faktor luck, Indonesia bisa mendapatkan penalti dan skor 1-0. Tapi memang di babak kedua sendiri perubahan strategi Sintayong membuat Vietnam tidak bisa menjebol gawang timnas. Nah, bagaimana di pertandingan nanti di tanggal 21? Vietnam lebih bagus nih. Susunan pemainnya, skuadnya yang dibawa lebih bagus. Ada striker yang ditakuti tanda kutip oleh bek timnas Indonesia. Berkaca dari semifinal AFF 2022 lalu, Sintayong perlu menerapkan strategi yang lain, dalam artian mungkin bukan Jordi Amat yang menempel Nguyen Tien Linh guys, tapi ada Jai Ijes dan Justin Hapner. Itu akan lebih solid lagi sepertinya, karena Jordi Amat agak sedikit bingung kalau bola atas ya, dalam artian dengan speed pemain dengan speed yang lebih cepat, Jordi agak bingung ya guys ya. Jadi dia perlu di backup dengan pemain lain untuk bisa menutup ruang pemain yang berlari kencang atau dengan speed lumayan. Jadi Vietnam akan bermain dengan skuad yang lebih baik. Timnas harus waspada dan juga backnya harus disiplin guys ya, karena Vietnam ini permainannya bukan hanya dengan lari kencang gitu, serangan balik. Walaupun dia memakai counter attack atau formasi 5-3-2, tapi dia passing 1-2 sentuhannya itu bagus, dan juga pergerakan pemain tanpa bolanya itu bagus. Beda dengan tim Asia Tenggara lainnya. Mungkin yang menyamakan dengan gayanya Thailand ya guys ya, karena levelnya itu Thailand Vietnam setara untuk level Asia Tenggara.
pembuktiannya nanti timnas kalau dengan skuad yang sekarang dengan banyak pemain keturunan di AFF bisa nggak juara. Kita akan tunggu nanti juga. Jadi intinya Vietnam datang dengan skuad yang lebih bagus, dengan striker mautnya hadir, Nguyen Tien Linh. Kita akan lihat guys, setelah ini video dari gol dari Nguyen Tien Linh ke timnas Indonesia, bagaimana respon Jordi Amat ya guys ya. Begitu lanjut guys. Ya, kita melihat nih guys ya. Ini adalah cuplikan gol pertama dari Nguyen Tien Linh yang striker wajib di tempel ya, wajib diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia nanti di Gelora Bung Karno. Ini ada pelanggaran dari pemain timnas. Nah, ini dia. Lambung dari kanan terlambat menutup. Nguyen enak banget tuh ya kan. Nguyen Tien Linh membuat gol 1-0 pada saat semifinal leg kedua AFF 2022. Nguyen Tien Linh pemain bernomor punggung 22 wajib diwaspadai oleh bek timnas Indonesia. Nadio juga kipernya lagi. Kemungkinan besar Nadio akan dipasang nih guys ya, besok di Gelora Bung Karno tanggal 21. Nah, kita akan lihat gol kedua ya. Kita lihat gol kedua, gol bermula dari corner kick. Nguyen lagi-lagi, lihat guys, tandukannya sangat berbahaya sekali ya. Timnas belum punya striker maut yang kayak begini guys. Kita butuh striker maut seperti ini. Tipikal dan gaya mainnya sangat-sangat piawai sekali, memanfaatkan peluang ya guys ya. Jadi dua gol ini membuktikan kalau Nguyen Tien Linh wajib di double marking nanti di tanggal 21 di Gelora Bung Karno ya guys ya. Striker yang sangat berbahaya sekali. Ya, jadi seperti itu, kita wajib mewaspadainya dan juga jangan terlalu santai, harus disiplin, wajib di hadapan pendukung sendiri. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengatasi, atau back timnas Indonesia bisa mengatasi pemain ini, bisa meredam pergerakannya dan juga naluri gol yang sangat tinggi bisa di backup dengan pemain lain. Jika misalnya satu pemain back Indonesia terlewati, harus di backup dengan pemain lainnya. Mungkin itu saja sedikit informasi bahwa timnas Vietnam datang dengan skuad yang full 100% walaupun 3 pemainnya cedera, tapi ada striker yang sangat tajam nomor 22 umur 26 tahun, Nguyen Tien Linh. Oke, makasih yang udah nonton video dari saya. Semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa sekali lagi kita akan live streaming channel ini tanggal 21 di pertandingan Indonesia versus Vietnam nanti. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.